Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel SY Farm Sumbawa, channelnya para petani dan peternak. Kali ini kita akan mereview bagaimana penggunaan sistem 3 serata pada lahan kering. Kami manfaatkan untuk ini sebagai salah satu alternatif pencegah dari erosi dan pencegah dari illegal logging yang marak terjadi di Sumbawa ini, khususnya di tempat saya di Pulau Moyo. Jadi sistem yang coba kita terapkan, coba kita contohkan kepada masyarakat, yaitu menggunakan sistem 3 serata, di mana dalam sistem ini kami meniru salah satu atau hasil karya, hasil penelitian dari ilmuwan yang berasal dari Bali, salah satu universitas di Bali, itu menggunakan sistem 3 serata ini, di mana ada pembagian lahannya. Ada 3 pembagian lahan. Yang pertama, lahan bagian luar, lahan bagian tengah, dan lahan untuk bagian intinya, di mana dari pembagian lahan itu kami, dan di dalam teori itu, dalam teori sistem 3 serata itu menjelaskan ada bagian-bagian dan jenis tanaman apa saja yang bisa ditanam di masing-masing bagian. Langsung saja dalam praktek lapangan di tempatnya saya, di tempatnya kami di Pulau Moyo, kami memanfaatkan metode ini, memanfaatkan sistem ini dengan menanam beberapa jenis tanaman, baik untuk kebutuhan pangan dan untuk kebutuhan pakan ternak, seperti yang dijelaskan juga dalam teori dari sistem 3 serata ini. Untuk bagian pertamanya, kami menanam beberapa jenis rumput-rumputan Di sini kami coba menanam jenis rumput odot dan pakcong Dari jenis rumput odot dan pakcong ini kita menggunakan pada bagian yang pertama, dari bagian luar dari lahan yang kita miliki. Hal ini kenapa kami lakukan? Karena di tempat saya, di tempat kami itu hama seperti monyet, babi itu banyak Jadi dengan keberadaan rumput pakcong, rumput odot ini akan mengurangi dari hama tersebut. Makanya kami menanam rumput odot dan rumput pakcong di bagian luarnya. Dan rumput odot dan rumput pakcong ini bisa kita manfaatkan juga sebagai pakan ternak. Kami menggunakan lahan sebesar 10 meter lebarnya dan mengelilingi lahan kita, bagian luarnya saja 10 meter. Jadi setelah bagian luarnya 10 meter, kami memanfaatkan bagian dalam, bagian kedua, bagian tengahnya. Bagian tengahnya ini kami manfaatkan juga untuk menanam beberapa jenis legum. Legumnya ini bisa berupa lamtoro dan turi sebagai pakan ternak. Kami menanam lamtoro dengan jarak yang sudah kami tentukan. Namun sekarang kami menanam dulu kacang tanah dan cabai Kita menanam cabai dan kacang tanah dulu di sela-selahnya turi dan lamtoro. Hal ini dilakukan karena keberadaan lamtoro dan turi ini masih kecil teman-teman peternak dan petani. Jadi kalau kedepannya sudah besar, itu pun ada manfaatnya untuk sebagai tempat pelindung dari cabai yang kita tanam ini. Kenapa kami menanam cabai karena ini lahan kering sahabat-sahabat petani dan peternak. Kita memanfaatkan
lahan ini semaksimal mungkin agar penghasilan kita itu jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Itu untuk bagian yang kedua. Sedangkan untuk yang bagian ketiga, kami menanam di bagian ini itu tanaman pangan. Tanaman pangan di sini kita ngambil dari padi dan wijen. Kenapa kami padukan dua ini? Pertama, padi untuk kebutuhan kami sehari-hari, dan yang kedua ini wijen. Wijen kalau di Pulau Moyo ini kualitasnya sangat bagus dan sangat baik, dimanfaatkan oleh para petani di Pulau Moyo. Makanya kami padukan, dan alhamdulillah keberadaan padi dan wijen ini sangat berkolaborasi antara dua ini dan saling menguntungkan nanti untuk peningkatan ekonomi dan pendapatan kami di musim hujan kali ini. Dan padi pun ketika sudah panen nanti kami bisa mendapatkan limbahnya dan bisa dimanfaatkan sebagai sumber pakan dari ternak kita, seperti jeraminya nanti bisa kita kasih ke sapi dan kerbau yang kita miliki. Itu ya review dari kami. Semoga dengan sistem ini kami harapkan kepada para petani dan peternak bisa melakukan secara optimal sehingga pemanfaatan lahan, dan semoga ini menjadi rekomendasi dan sebagai bahan percontohan awal saja kepada masyarakat. Semoga tahun depan ada masyarakat yang meniru cara ini dan masyarakat bisa sadar bahwa keberadaan lahan sebagai tempat dan paruh dunia, keberadaan hutan harus dilindungi agar tidak terjadi bencana alam kayak banjir segala macam. Saya tidak akan membahas masalah itu, tapi saya harapkan ke depannya penggunaan sistem 3 strata ini harus sering kita suarakan kepada petani dan peternak untuk menjaga hutan, menjaga air, dan menjaga tanah kita dari hal-hal yang berbahaya. Sekian review dari kami. Mohon saran, like, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.